Udah yuk, Agi. Oke, udah ya. Ya, Bang. Dan Jordi, kedatangan ke Polda ini melaporkan apa sih? Jadi hari ini aku mewakili OPP ya, khususnya melaporkan satu akun digital yang memang membuat berita tidak benar ya Bang. Bisa dibilang fitnah juga gitu ya, pencemaran nama baik yang dimana berita tersebut bukan hasil dari wawancaranya sendiri gitu. Dan juga pengen ini sih, kalau aku pengen memberikan efek jerah sebenarnya buat akun-akun digital ini supaya ya teman-teman media tahu lah, maksudnya kita sama-sama di media, kita sama-sama butuh berita, kita sama-sama butuh penonton juga, tapi ya ada baiknya dipikir berulang kali gitu untuk menggunakan nama orang, nama instansi yang akan berpengaruh buruknya tuh bisa kemana-mana akhirnya. Hanya akun digital kah atau ada kabar katanya melaporkan inisial RK juga, bener sih? Jadi ini, kedatangan kita hari ini ada dua kepentingan, ada dua laporan yang kita lakukan. Yang pertama adalah seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Jordi Onsu, kita melapor satu akun digital yang sudah memberikan berita bohong. Ya, patut diduga berita bohong yang isinya fitnah dan juga pencemaran nama baik, ya. Dan di akun tersebut memang ada orang-orang yang dicatut namanya, ya, yang inisialnya tadi Mas sampaikan itu. Oleh karena itu kita lapor ke pihak yang berwajib agar pihak yang berwajib yang melakukan penyidikan. Apakah orang-orang tersebut juga terlibat? Apakah hanya akunnya saja yang menggunakan nama dan inisial orang itu, seolah-olah mereka lah yang menjadi sumber berita bahwa ada hal yang tidak baik yang terjadi di perusahaan atau di usaha yang dijalankan oleh Jordi Onsu. Nah, itu yang pertama yang kita laporkan, ya, melanggar pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE Jungto pasal 45, ya. Yang kedua adalah kita juga mendampingi saudara Terry yang juga sebagai manajernya Bertrand itu, di mana beberapa waktu yang lalu itu kita melihat banyak sekali akun-akun Instagram dan yang lainnya di media sosial yang mengubah-ubah wajah asli daripada Bertrand itu dengan wajah hewan, ya, dan juga ada kata-kata yang tidak bagus, Ancaman juga. dan juga ada ancaman. Nah, jadi kita adalah orang yang tidak mau membalasnya di media sosial juga. Sekarang kan banyak orang perangnya di media sosial, kita tidak mau. Ya, setiap perbuatan yang melawan hukum yang tidak menggunakan aturan, kami lebih baik menempuhnya dengan cara upaya hukum, melaporkan kepada pihak yang berwajib. Jadi itu yang menjadi tujuan kami datang pada hari ini adalah membuat dua laporan. Pertama, Jordi Onsu membuat laporan akibat adanya tayangan yang memberikan fitnah, ya, dan juga pencemaran nama baik terhadap usaha yang sedang dijalankan oleh Jordi Onsu. Yang kedua adalah mendampingi Terry sebagai manajernya Bertrand, di mana juga banyak akun yang telah mengubah-ubah fotonya Bertrand menjadi foto hewan dan juga ada ancaman. Akun-akun YouTube-nya yang mana sih, Bang? Sendiri apa udah mau ditunjukkan ke orang sendiri? Kenapa? Dari video itu sendiri memang masih dugaan apa ditunjukkan langsung ke orang? Masalahnya adalah bahwa akun YouTube tersebut kan sudah ada judulnya. Judulnya ini tidak pakai inisial, ya langsung menyebutkan nama orang yang bersangkutan, Ruben Onsu gitu misalnya. Betul. Ya. Jadi gini, kalau aku ya, kalau masalah usaha, teman-teman tahu, sekalipun pihak yang berwajib sudah menetapkan tersangka dalam sebuah kasus, umpamanya pihak kepolisian sendiri tidak pernah mengeluarkan nama, pasti hanya berupa inisial. Betul. Gitu. Teman-teman yang akhirnya meminta konfirmasi gitu, Pak, apa benar artis A atau artis B atau artis C? Dia hanya membenarkan atau bukan orang yang dimaksud loh. Kalau yang ini gini konyolnya, beritanya bukan dia yang bikin, terus Narasi, dia ya, sudah menulis nama lengkap menggunakan foto korban juga gitu. Dan ini dampaknya bukan cuma buat kita doang, Mbak, Mas. Maksudnya gini, teman-teman juga tahu, ini teman-teman yang sama yang datang kalau aku tiap buka usaha gitu ya, sama Koko gitu. Di balik kita gitu ya, Bang, ya, ada Karyawan, ya. ya. Total ada 6.000 karyawan gitu. Sampai yang bikin geram tuh ada banyak karyawan kita tuh yang sangat bergantung lah bisa dibilang sama kita punya usaha. Sampai mereka kalau lagi hari raya gitu ya, ada yang bilang ke aku gitu, Bang, saya nggak usah pulang kampung deh, saya mendingan cari duit aja buat orang tua. Jadi psikologinya saya juga pribadi kena gitu. Maksudnya ini dampaknya bakal dalam banget. Saya yang tahu karyawan saya di dalam tuh gimana. Loh, kamu ini bilang ada pesugihan, ditulis namanya jelas gitu. Dan dikatakan makan korban lagi. Makan korban. Ya.
Wah, jadi kayak ini udah ngarang, bukan berita sebenarnya, yang akhirnya rugi banget gitu. Channel YouTube-nya apa sih? berapa Channel banyak YouTube yang mana sih nih yang dimaksud? Teman-teman tahu lah channel YouTube-nya yang mana. Roy ya. Kiyoshi? Sebenarnya gini, aku tadi bilang aku tidak suka disebutkan nama jelasnya gitu. Jadi di sini juga aku nggak mau bilang yang mana akunnya. Teman-teman juga mungkin udah tahu, udah rame juga dari kemarin gitu. Tapi memang orang ini kita perhatikan ya dia bukan satu orang kayaknya ya Bang ya. Jadi memang satu channel YouTube. Ada 3 orang dalam akun YouTube itu, inisial E dengan RP juga kan? Iya. Ya kita nggak bisa jawab lah. Kerugiannya berapa? Yang dilaporin akunnya, pemilik akunnya atau akunnya aja? Tapi Akunnya konfirmasi langsung ke RK-nya mungkin. Sebenarnya kalau untuk konfirmasi langsung Pak Ruben sudah ada ini ya, komunikasi secara internal gitu. Tapi kalau aku ya mewakili seluruh karyawan lah, mewakili suara karyawan di belakang yang sudah panas-panasan. Mereka harus bangun pagi, mereka harus mengorbankan waktunya bersama keluarga, terus enak aja dibilang pesugihan ramenya. Dia bilang katanya makanan ya, basi, makanannya nggak enak, basi ya. kalau dibawa Pulang basi. Lah teman-teman tahu biasanya kita kan sekarang ini musimnya pesannya online kan, rasanya kan nggak berubah gitu. Jadi wah ini udah nggak bener. Ada Bang, kerugian akun- juga kan baik kan. Baik, hubungannya baik. Berarti bukan Setelah melaporkan kejadian RK itu ya? kerugiannya mungkin Kerugian Kita material melaporkan akun YouTube, Akun yang YouTube-nya ya? merupakan tayangan yang tadi saya katakan ada nuansa fitnah dan pencemaran nama baik. Cuman di akun itu ada sih. Nanti kita lihat bagaimana perkembangan dalam penyidikan. Tapi isi akun tersebut kan menyadur Bang. Ya, nggak Menyadur apa-apa. juga dari akun. Makanya kita laporkan adalah akunnya, bukan orang-orang yang ada yang disebutkan dalam akun tersebut. Betul. Boleh Dan- inisial dan akun? menyadur sementara media lain menggunakan inisial. Di mana inisial tersebut bisa terjadi kemungkinan nama-nama lain gitu. Nah, kalau ini sudah menggunakan foto jelas juga dengan judul Nama yang jelas. ada nama jelasnya di dalamnya. Loh, ini kan menggiring opini publik ke arah yang tidak baik gitu. Jadi bukan melaporkan Roy Kiyoshi ya? Bukan akunnya yang kita laporkan. Nah, jadi gini, laporan ini juga adalah sebagai satu bentuk tanggung jawab kami ya OPP kepada konsumen ya. Karena kalau misalnya tadi kita tidak laporan, jangan-jangan konsumen yang hari ini menjadi pelanggan setianya Geprek Bensu itu jadi khawatir ya. Jadi dengan kita mengambil langkah hukum ini sekaligus pemberitahuan kepada seluruh ya pelanggan kami, pelanggan yang setia, agar mereka paham bahwa usaha ini tidak dilakukan dengan cara-cara yang sesat, pakai pesugihan atau apapun namanya. Bang, berarti untuk yang veteran Peto sendiri pasalnya sama juga? Pasalnya sama, Sama ya? ya karena menggunakan media sosial kan gitu. Berarti itu akun Instagram ya? Instagram, Instagram dan Facebook. 1 orang atau lebih Bang? ada beberapa Ada beberapa akun tadi yang kita laporkan sebenarnya. Kalau veteran Peto itu permintaan. Bikin respon nanti sore katanya mengenai hal ini, katanya ini sebagai pembunuhan karakter bagi dia katanya. Ya sama kalau memang Karoy hubungannya baik, aku sama Karoy juga baik gitu ya. Kalau itu pembunuhan karakter, ini pembunuhan nama baik perusahaan dan seluruh karyawan juga gitu. Dan yang aku pikirin juga jelas-jelas di sana gitu, teman-teman bisa baca juga artikelnya. Terdapat toko-toko yang ada ciri-ciri pesugihannya, di mana tidak ada satupun, dengan jelas saya membaca, tidak ada satupun ciri-ciri yang masuk ke dalam klasifikasi yang ada di Geprek Bensu. Apa ada patung, makanan basi dibawa pulang. Wah, rasanya saksinya banyak lah di sini, saya nggak usah promo gitu ya. Teman-teman bisa rasain sendiri, bisa lihat sendiri di toko kita gimana. Tapi dari video sendiri ada efek customer juga, terutama yang kerjasama Dari video yang udah tayang ya? Iya, udah mulai merasakan efeknya. dari pasti ada efek dan pasti ada akibat hukum yang ditimbulkan dari tayangan Ini tersebut, video ya. ini. Hari ini kerugiannya masih imaterial karena ini namanya masalah nama baik ya, dan juga profesinya kita yang sudah mulai diganggu dengan tayangan tersebut. Nah, tapi kita pasti akan hitung kerugian material kita dengan pelan, apakah akan ada penurunan pelanggan beli apa tidak. Jadi makanya tren baru kemarin kita laporkan, kita akan lihat ya, kalau memang misalnya dari pemberitaan tersebut ada penurunan omset, maka patut diduga itu berkaitan dengan masalah pemberitaan tersebut dan kami akan masukkan itu sebagai kerugian material kami di pihak kepolisian. Tapi terbuka untuk pintu damai nggak sih, Jordi? Kalau dari aku sih gini, aku lebih pengen orangnya datang dulu lah ke sini gitu. Maksudnya Tentu biasa kita, zaman ya. sekarang orang
handphonenya aja yang pintar, orangnya enggak gitu. Temuin sama kita, kenapa dia dengan berani menulis nama lengkap gitu, apa motifnya, apakah mungkin ada motif-motif lain selain mungkin ketidaksengajaan atau mungkin cari viewers. Jadi kita perlu klarifikasi ini bersama orang yang kita duga sebagai tersangka begitu. Lagi masih dalam dugaan ya. Ya kan kalau yang menetapkan tersangka bersalah itu kan bukan kita. Bang Minola, berarti nama akun YouTube-nya Hikmah Kehidupan? Iya. Ya. Iya. Kalau untuk veteran sebenarnya nanti bisa tanya ke korban langsung aja gitu. Tapi yang pasti saya sebagai om ya, sebagai uncle gitu melihat sekarang ini yang menjadi fokus kita adalah bagaimana si kakak ini bisa bahagia, tumbuh kembang sesuai dengan umurnya, terus pendidikannya juga bagus gitu. Di luar sementara banyak pencemaran tentang nama baiknya dia, terus disama-samakan fotonya dengan hewan yang itu kan sebenarnya nggak benar gitu. Jujur sebenarnya lebih kayak ini orang bikinnya pakai hati apa enggak sih? Gimana? Kalau saya mikirnya lagi ngobrol gitu sama keluarga, ya orang-orang misalkan bilang itu mah biasa, tapi pernah nggak mas ngebayangin tiba-tiba di sekolah ada yang bilang, gue liat foto lu tuh disamain sama hewan gitu. Itu kan pasti Psikologis ya. ada trauma psikologis gitu, bukan sekarang tapi nanti gitu. Tapi veteran udah merasakan itu? Kalau itu kan sebenarnya ke orang tuanya ya, korban yang setiap hari ketemu gitu. Korban juga sering cerita ini, kita udah harus mulai bertindak tegas sama apa yang terjadi. Emang Berarti ini atas permintaan permintaan korban ya? permintaan Apa? korban. Ini atas permintaan korban ya? Permintaan korban sendiri bukan, tapi kita selaku manajemen Terry khususnya melihat ada banyak kerugian secara imaterial dan juga material dari segi manajemen, nama baik pribadinya veteran, keluarga dan lain-lain. Sip. Bang, boleh lihat ini Bang, LP-nya bang? Oke. Siapanya lagi. Awas hati-hati Awas bang. bang. Taruh foto dulu, LP-nya nih. Nih, Bawa aja. Jordi pegang. Nah, di tengah aja. Oh, ada dua ya? Ada 2. Atau Terry yang pegang lah. Oh. Atau kamu. Ini punya Terry. Sini, berarti sini. Bang Jody, izin Bang Jody. Bang Jody. Berarti ini bukan masalah langsung ke Roy Kiyoshinya ya intinya Bukan ya? yang akun ini. Akunnya yang aja ya? Hikmah Kehidupan. Tapi pasti terlibat dia kan, karena ada dia di situ. Karena kan? ada. Pasti akan diminta keterangan kan. Ini kan copot. Udah.